Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau bahas ini ya, pupuk kimia atau pupuk slow release ya. Kali ini saya beli yang mereknya Osmocote, namun di luaran sana banyak merek-merek lainnya ya, kalian tinggal cari baik di offline maupun online. Nah, untuk ini saya khususkan untuk atau diperuntukkan untuk bonsai. Nah, tampilannya seperti ini dari depan, dari sisi kanan. Ini saya beli yang 500 gram ya, atau 5 on, atau setengah kilo. Saya beli 2 jadi total 1 kilo. Nah, ini dia keterangan N nya yaitu nitrogen. Nah, dia ada 17, terus P nya fosfor 11 dan K nya kalium. Nah, itu dia kaliumnya 10. Nah, di sini juga ada tanggal produksi sekaligus tanggal expired. Nah, ini penting ya diperhatiin, jangan sampai kelewat. Kalian perhatikan tanggal produksi sekaligus expirednya agar tidak beli yang sudah expired. Nah, ini tampilan atas, ini tampilan bawah. Di sini ada gambar bonsainya ya. Kalau buat bonsai itu biasanya ada gambar bonsainya. Biasanya dia nitrogennya tuh tinggi kalau buat bonsai. Nah, untuk merek banyak ya, merek-merek yang lainnya di pasaran baik offline maupun online. Nah, untuk kegunaan itu tergantung kebutuhan. Kemarin saya waktu untuk pupuk kaktus, nah ini kaktusnya itu saya beli yang 13 jadi nitrogennya 13, terus fosfornya 13, kaliumnya 13. Nah, itu disebut pupuk yang seimbang ya. Itu buat kaktus karena dia tidak butuh nitrogen yang terlalu tinggi karena dia keras ya, dia menampung air. Kalau nitrogennya terlalu tinggi bisa lembek. Nah, ini saya buka dari atas. Nah, seperti ini tampilannya ya, atau kemasan dalamnya. Ini vakum. Nah, ini ada sablonan, belakangnya kosong. Nah, ini ada untuk warnanya kayak gini ya, hijau oranye. Nah, setiap ini beda-beda ya. Kalau yang 13 kemarin kebanyakan oranye sama kuning. Nah, ini yang 17, 11, 10 itu hijau sama kuning atau oranye nih. Pokoknya ada hijaunya ini. Nah, kalau yang ada lagi untuk proses tumbuh bunga atau tumbuh buah itu ada lagi. Nah, tergantung kalian tuh. Bisa juga kalau yang bonsainya itu berbuah, contoh kayak asam jawa, mungkin kayak murbei, terus kayak ya buah-buah yang lainnya biar kelihatan cantik, itu bisa pakai pupuk yang khusus pertumbuhan bunga atau buah. Nah, ini saya tuangkan ke toples ya. Biasanya saya wadahin begini karena biar nggak ribet buka-buka kardus. Nah, saya jelaskan sedikit untuk nitrogen itu biasanya berguna untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman ya, seperti akar, batang, dan daun. Nah, ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, misalkan daunnya, terus membantu pembentukan protein, lemak, dan senyawa organik lainnya. Ya, kalau bisa dipersimpel ya, intinya untuk pertumbuhan akar ya, fokus di akar, batang, dan pertumbuhan daunnya. Nah, untuk fosfor sendiri itu berguna untuk meningkatkan proses penyerapan unsur haranya. Nah, ini lebih ke proses penyerapannya, jadi lebih maksimal penyerapannya.
Dan untuk kalium itu biasanya berguna untuk proses biofisika dan biokimianya. Contohnya membantu pertumbuhan dan perkembangan sel. Terus membantu pemasukan CO2 atau oksigen ke daun. Jadi lebih ke suplai atasnya ya. Membantu pengangkutan karbonhidrat dari daun ke organ lainnya. Terus membantu mengatur pembukaan dan penutupan stomata. Jadi lebih ke sistem suplainya di sini. Nah, untuk bentuknya seperti ini ya, bulat, saya tekan itu emang keras. Namun nanti seiring berjalannya waktu ketika kita siram, dia lama-lama mengecil ya, karena prinsipnya ini slow release. Jadi ya anggaplah seperti permen ya, kita ngemut permen sedikit demi sedikit dia terilis. Nah, untuk penyimpanannya usahakan kedap ya, dan jangan lembab. Kita taruh di tempat yang suhunya tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas, ya sedang. Untuk cara penggunaan biasanya sih yang lebih efektif itu di lapisan atas ya. Jadi di bagian atasnya, karena kan nanti penyiraman dia akan turun ke bawah. Tapi tidak sedikit juga yang menggunakan metode 2 kali, dia di bawah dikasih karena mungkin menurut mereka si akar nanti akan mengejar ke bawah ya, dan di atasnya juga dikasih. Nah, itu tergantung kalian lebih masuk ke teknik yang mana, silakan, itu hak kalian atau pilihan kalian masing-masing. Namun di sini saya sudah sedikit menjelaskan tentang pupuk slow release yang saya pakai, terutama yang merek Osmocote ini ya, yang NPK-nya 17, 11, dan 10. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa di part Toba Bonsai selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.